Kenapa Mamski sedih banget? Demi Allah ya, jujur Mamski. 2 bulan yang lalu Mamski duduk denger nih ada tentang Ruben Onsu. Masih belum tahu yang dalam kasusnya ini tuh kayak apa. Apa iya Ruben Onsu kayak gitu loh. Setahu gue tuh Ruben Onsu gak kayak gitu. Ruben ini udah dijelekin banget namanya nih. Udah berbulan-bulan yang lalu. Di orang-orang entertain gitu ya. Yang gak tahu. Tapi alhamdulillah Mamski tuh gak langsung percaya seorang Ruben Onsu itu seperti itu. Jawabannya hari ini, Bang Minola keluarkan 41 kali transfer 250 juta. Ada 2 transferan yang jumlahnya 150-an juta. Dengan totalnya sudah 11 sekian miliar kepada kontraktor yang keluarganya mantan istri. Saya mau tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menunjukkan bahwa Ruben Onsu adalah orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rizki yang melimpah, dan dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang penuh cinta dan kasih sayang. Semoga juga kita dijauhkan daripada orang-orang yang jahat, orang-orang yang bengis, orang-orang yang berperangai kasar, dan juga semoga kita dijauhkan daripada orang-orang yang tidak punya adab dan etika. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menunjukkan bahwa Ruben Onsu adalah orang baik. Dan ketika RO dikabarkan menjadi TSK oleh pihak berwajib, dan alhamdulillah para fansnya, para pendukungnya tidak goyah sedikit pun, tidak meninggalkan RO sendirian. Dan salah satu artis senior yang biasa dipanggil Mamski, yaitu Emma Waroka, beliau memberikan kesaksian bahwasanya RO adalah orang baik. Seperti apa kesaksiannya? Langsung aja Baraya kita simak. Silakan. Kenapa Mamski sedih banget? Demi Allah ya, jujur Mamski. 2 bulan yang lalu Mamski duduk denger nih ada tentang Ruben Onsu. Masih belum tahu yang dalam kasusnya ini tuh kayak apa. Mamski duduk sama teman-teman Mamski. Nggak usah sebut namanya lah. Orang film, orang TV, orang film, orang lama lah, senior. Dan dia juga nggak tahu kayaknya. Dia cuma bilang gini, yakin lo Mbak mau ngangkat kasusnya si Ruben? Itu kan dia lagi katanya gitu. Yang mangkir udah nganggunin itunya, nyekolahin sertifikat rumahnya. Itu buat bisnis dia, tapi dia nggak ngerti bisnis. Itu yang beredar. Demi Allah, aku dengernya sampai gini. Masa Ruben kayak gitu? Iya, udah gitu dia nggak mau bayar lagi loh katanya gitu. Sekolahnya anak-anaknya dia. Dia udah berapa bulan tuh dia nggak mau bayar. Dia bangkrut itu. Gue diem aja. Gue bilang gue kayak nggak percaya gitu. Kayak kasihan tahu itu keluarganya si itu anak-anaknya dia. Sama ini disamperin sama debt collector. Mamsi pulang ke rumah, Mamsi mikir. Apa iya Ruben Onsu kayak gitu loh. Setahu gue tuh Ruben Onsu nggak kayak gitu. Terus gue pelajarin tuh malam itu. 2 hari, 2 malam gue baca semua. Gue cari beritanya Ruben tuh. Sampai gue ketemu si fitinya Bang Minola. Mulai tuh gue ke belakang, gue mundur, gue perhatiin semua video, gue liatin. Terus Bang Minola gue ikutin, gue follow. Gue lihat dari sosmednya Bang Minola. Fakta-faktanya apa sih Ruben. Ternyata, dan karena gue gak yakin Ruben tuh sejahat itu gitu loh. Sejahat itu, sebokeh itu, sebangkrut itu, gue gak yakin. Ruben ini orang baik gitu. Gue bilang gue harus bantu Ruben, gimana caranya gitu. Ternyata bener kan, feeling gue 2 bulan yang lalu bener hari ini terjawab. Ruben yang bayar semua. Feeling gue tuh gak, Mamski itu selalu ikut feelingnya Mamski guys. Selalu. Dalam setiap kasus yang gue pegang, itu pasti ada pihak yang salah tuh yang benar gitu ya. Dua belah pihak ini ada yang pro kontra, taruhlah begitu ya. Jadi Ruben ini udah dijelekin banget namanya nih. Udah berbulan-bulan yang lalu. Di orang-orang entertain gitu ya. Yang nggak tahu. Itu bicaranya kayak gitu. Tapi alhamdulillah Mamski tuh nggak langsung percaya seorang Ruben Onsu tuh seperti itu. Jawabannya hari ini, Bang Minola keluarkan 41 kali transfer 250 juta. Ada 2
transferan yang jumlahnya 150-an juta dengan totalnya sudah 11 sekian miliar kepada kontraktor yang keluarganya mantan istri. Saya mau tepuk tangan dulu. Hebat. Mantap ya. Mantap kau ya. Kalau Ruben tuh adik gua, lu udah gua obrak-abrik lu. Kalau Ruben tuh keluarga gua, Ruben tuh adik gue, lu gua obrak-abrik. Serius. Gue cuman orang luar yang gak kenal Ruben, gak tahu siapa, tapi gue tahu karirnya dia. Dia orang baik. Dia orang tanggung jawab. Dia salah satu entertainer legend yang kita punya di Indonesia. Yang karya-karyanya udah kita nikmatin dari zaman dulu. Gue syuting sama Ruben ada 3-4 kali, tapi bukan temannya Ruben, Mamski. Bukan. Gue cuma kebetulan adalah orang yang main TikTok, yang memang gue ngangkat berita viral. Gue sempat dilema itu. Masa Ruben gitu sih, Mas? Gue tanya sama orang film juga, orang TV juga. Iya, Mbak. Dia itu udah bangkrut loh. Mangkir loh dia. Dia tuh sekolahin untuk bisnis tuh uangnya, tapi dia nggak bisa bisnis. Coba. Itu yang gue dengar 2 bulan yang lalu. Tapi gue nggak yakin Ruben begitu. Tapi gue gak bisa tanya dia juga, karena gue gak kenal Ruben. Maksudnya gak kenal deket ya. Pernah syuting doang, ketemu di lokasi syuting mah itu bukan teman baik gitu ya. Bukan yang satu circle, enggak. Jadi gue hanya melihat dia sebagai sesama profesinya entertainer gitu loh. Gue diundang di acaranya dia dulu, Brownies ya. Terus sama yang zaman dulu banget yang gue sama Chelsea, Olivia. Ruben tuh bikin jadi hostnya acara yang ibu sama anak itu. Ya Allah, gak taunya ada uang yang udah sepindah. Udah nyebrang tuh duit segitu banyak. Itu bener itu segitu. Itu bener. Gila sih nih. Itulah Baraya kesaksian dari Mamski Emma Waroka. Dan sekarang Baraya, kita akan menyimak juga salah satu bukti bahwa RO adalah orang yang baik. Meskipun beliau diterpa isu kanan kiri atas bawah, tetapi Baraya, rezekinya semakin mengalir deras. Seperti yang ada dalam video berikut. Kita simak sama-sama, silakan. Memang terlaluan si Onsen ini. Setiap pagi dia muncul dengan brand-brand baru ya. Muka tebel banget, tahu dia bermasalah. Dia seorang penipu. Dia katanya punya 3 huruf. Dia cong-kicong. Dan dia koleksi juga foto burung pipit-pipit masyarakat. Apalagi berondong-berondong. Kok berani ya semua brand-brand ini antri. Dari Pronas, Pronasional. Dari juga semua itu keripik-keripik, shampoo, power bank. Setiap hari banjir live-nya itu. Tapi kenapa ya tim Sawer itu kering kerontang? Tidak ada satupun brand yang masuk. Apalagi kan ada gebrakan tentang daging Wagyu itu. Harusnya semua daging Wagyu dari Eropa, Australia itu muncul. Untuk cari, tolong Saweran endorse dong, endorse. Kami mau promosi Wagyu kamu. Apalagi si Marijan udah kasih clue. Itu ya si kucing Anggora. Harus semua brand-brand kucing Anggora masuk. Dari kutu kucing sama shampoo. Biar jembutnya semakin halus dan lembut. Aneh sekali ya. Ini ada anomali. Kenapa masyarakat dan brand-brand lebih percaya sama Onsen yang terlaknat ini yang suka koleksi burung, foto burung vivid yang diserahkan dengan sengaja oleh para korban. Jadi, dia mancing-mancing seberondong-berondong itu. Kirim dong foto burung pipit lo, dikirim lah dengan penuh kesadaran. Kalau lo mau koleksi foto burung vivid, Google aja banyak tuh. Ada apem, ada vivid, ada lato-lato, ada melon-melon, semua ada di situ. Nggak usah lo minta koleksi burung vivid dari orang-orang. Kalau orang itu menyerahkannya, artinya memang dia sengaja. Mungkin ada transaksi atau suka sama suka. Terus gimana dong? Ya, mereka akan melaporkan si Onsen. Dengan pasukan tim Chong itu yang menyerahkan foto burung pipitnya ke dia, mereka akan menuntut, kenapa kami dipakai? Ya, sedangkan mungkin suka sama suka. Apalagi Onsen mungil begitu, apakah dia bisa menaklukkan? Chong berotot itu GGS ganteng-ganteng sekong, ditaklukkan. Orang gede-gede begitu otot di gym, terus si Onsen mungil, terus mereka suruh tersungging begitu. Kayaknya enggak deh. Kalau itu terjadi pun, suka sama suka. Terus, yang menikmati siapa? Chong itu juga menikmati, si Onsen menikmati, tapi pendukung sabarannya yang sewot. Kenapa dia itu suka koleksi burung pipit? Kenapa dia suka foto sama burung balado, tarung Belanda, pisang Ambon, pisang Raja? Kenapa? Terlaknat dia. Yang keberatan harusnya Saweran ke hakim. Hakim, gue ini keberatan. Mata lakiku kan Chong. Dia suka itu koleksi foto burung pipit, berondong-berondong.
Terus hakim bilang, so what gitu loh. Kalau nggak suka, cerai aja, selesaikan. Ini nggak heboh, dibikin huru-hara, menjatuhkan orang, dan brand semua ikut ini. Gue bingung tuh. Kalau memang brand ini tahu bahwa ini manusia terlaknat, nggak mau tuh mereka merusak reputasi mereka, apalagi pronasional. Ya, nanti tinggal masuk barang-barang dari pemerintah, dari BRIN itu, sendal jepit sama keripik balado ya, dari Oke Gas. Ntar lagi juga IKN kali ya, duta IKN nih, ini si Onsen. Nanti juga apa, duta itu, api kebakaran di Kalimantan. Lihat aja, aneh, kenapa? Tapi kalau sabaran kering kerontang, orang menjauhi. Dari situ saja sudah kelihatan. Masyarakat, persepsi, logika masyarakat dan brand, mereka bisa memisahkan antara koleksi burung pipit, foto, sama kerja. Kalau di sana blunder semuanya. Mereka itu bikin ulah dengan ngatain cong segala macam, akhirnya hilang semua. Bisnis hilang, reputasi juga rusak. Jadi di situ logikanya ya. Jadi fakta membuktikan. Lo mau keluar-keluar, mau sudut-sudutin orang, ya yang bego lo. Brand gak bego. Tim saweran yang bego menurut gua. Mau bongkar aib orang, berusaha membongkar aib orang. Terus EGP. Kalau Onsen suka koleksi foto burung pipit, itu kan hobi. Emang kenapa? Ganjar aja dulu suka nonton film bokep. Jadi deal ya Baraya, bahwasanya jika kita menjadi orang baik dalam kondisi apapun, diterpa isu apapun, rezeki insya Allah tidak akan berhenti mengalir. Maka dari itu, mulai sekarang Baraya, kita patenkan, kita menjadi orang baik dan kita selalu dukung orang-orang yang baik. Demikian tayangan kali ini, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.